Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang dengan tema mahkota kehidupan. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama perhatikan bacaan ini saudara-saudara. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan melihat bersama-sama bacaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang berikutnya kita akan melihat bersama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama melihat tentang tema yang tertera, saudara, mahkota kehidupan. Saya akan mengajak kita untuk mengingat kembali perenungan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah diberikan penjelasan bagaimana jemaat Efesus berbicara tentang kasih mula-mula, jemaat yang sangat baik, tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka dicela karena kehilangan kasih mula-mula, baik kasihnya kepada Tuhan maupun kasihnya kepada sesama. Saudara, hari ini kita akan melihat ya di dalam bacaan yang barusan kita baca, itu adalah jemaat yang kita akan renungkan bersama-sama adalah jemaat Smyrna. Sekilas saudara-saudara kita akan melihat bersama-sama, jemaat Smyrna ini terletak di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan Turki. Saudara, akhir-akhir ini ya banyak kunjungan wisata ke Turki, saudara. Saudara yang sudah berkunjung ke sana dan sekarang ini Smyrna disebut dengan Turki. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama di Smyrna ini ada gereja Tuhan yang berdiri dan kemungkinan besar bahwa gereja di Turki ini adalah dilayani oleh Rasul Paulus atau hasil pelayanan Rasul Paulus. Nah, saudara, Smyrna atau Turki ini adalah kota yang sangat indah. Kemudian penduduknya memiliki kesetiaan atau loyal sangat tinggi, sangat loyal kepada pemerintah, bahkan yang pada saat itu saudara-saudara kepada kaisar. Sehingga dikatakan saudara-saudara banyak orang Yahudi ada di sana. Tetapi orang Yahudi yang ada di sana saudara-saudara bukan orang Yahudi ada yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maksud saya orang Yahudi itu ada yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi ada juga yang imannya terpengaruh dengan lingkungan keadaan saat itu. Karena mau cari keuntungan kepada pemerintah Roma atau kaisar yang ada pada saat itu. Sehingga saudara-saudara dikatakan barusan yang kita baca bersama-sama bahwa orang Kristen di Smyrna alami penderitaan. Kita akan baca, lihat ayat ini bersama-sama saudara. Di dalam bacaan ini dikatakan begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara-saudara, sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Kristen di Smyrna ini alami kesusahan, kesulitan yang sangat besar. Saudara bisa lihat di ayat ini, dikatakan mereka alami kesusahan. Mereka alami
kemiskinan, dan juga mereka hidup di fitnah, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keadaan yang terjadi pada saat itu. Mari kita melihat bersama-sama saudara, kesusahan apa yang mereka hadapi, penderitaan apa yang jemaat Smyrna alami saudara. Tadi saya katakan ada 3 hal yang mereka hadapi, kesusahan, kemiskinan, kemudian mereka juga difitnah. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, mereka itu alami penganiayaan saudara. Siapa yang menganiaya mereka? Apa yang terjadi saudara? Mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Kenapa mereka dianiaya? Karena mereka tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan. Saat itu ada satu peraturan yang sangat keras. Semua orang yang ada di Smyrna, mau tidak mau, dia harus mengakui kaisar sebagai Tuhan. Dia harus mempersembahkan persembahan kepada kaisar. Nah saudara, kalau mereka tidak melakukan hal itu, mereka dikucilkan. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, pemukiman mereka akan diserang. Bahkan rumah-rumah mereka akan dibakar, ditawan, bahkan dipukul, dibunuh saudara. Bahkan ada satu sejarah gereja mencatat saudara-saudara, pada saat itu orang-orang Kristen yang tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan, mereka akan diadu dengan binatang buas, dijadikan tontonan. Kalau kita berada di posisi seperti itu saudara-saudara, kira-kira bagaimana kondisi kita? Mereka alami penganiayaan. Mereka alami kesusahan yang sangat besar. Bahkan dikatakan William Barclay menyebut di dalam tulisannya, jemaat Smyrna berada di bawah tekanan penindasan, kesesakan, tertekan, ketakutan yang sangat mereka alami. Mereka dianiaya. Yang kedua saudara, mereka sangat miskin. Kenapa saudara-saudara sangat kontras? Kalau di Smyrna, di awal saya katakan tempatnya indah, sebenarnya Smyrna itu tempat yang indah, udaranya sejuk, katanya pemandangannya indah, bunga-bunganya betul-betul mengagumkan. Tetapi di kota seperti itu ada kemiskinan. Siapa yang miskin saudara? Jemaat Tuhan. Mereka alami kemiskinan. Mengapa mereka alami kemiskinan? Mengapa di tengah-tengah kota yang subur, di tengah-tengah kota yang menyenangkan, di tengah-tengah kota yang sejuk seperti itu tetap ada kemiskinan saudara? Oleh karena mereka bekerja dengan jujur, walaupun mereka bekerja dengan jujur, mereka tidak kompromi dengan dosa, tetapi orang-orang seperti itu kalau kerja jujur, kalau tidak kompromi dengan dosa, justru dimusuhi, dikucilkan, tidak ada orang mau berteman. Bahkan dianggap saudara-saudara orang seperti itu tidak membawa keuntungan dan sebagainya. Mereka di dalam pekerjaan dihambat, berbagai pekerjaan mereka saudara-saudara dihambat. Kalaupun mereka punya hasil mereka banyak dirampas saudara. Mereka mengalami kemiskinan yang sangat hebat. Saudara, di tengah-tengah keadaan miskin, di tengah-tengah di dalam keadaan kekurangan, kalau orang-orang pada saat itu ada di situ saudara, melihat kemiskinan bukan hal yang perlu dikasihani. Tetapi kemiskinan itu merupakan satu hal yang sangat hina, sangat rendah. Kemudian penderitaan yang ketiga saudara, mereka difitnah. Siapa yang memfitnah mereka saudara-saudara? Justru orang-orang Yahudi yang ada di sana memfitnah mereka. Kalau kita membaca bacaan yang barusan yang kita baca saudara, mereka difitnah karena orang-orang Yahudi pada saat itu yang ada di sana, yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, walaupun mereka menyebut diri mereka keturunan Abraham. Alkitab menulis mereka itu bukan jemaat, tetapi mereka jemaat iblis, dikatakan sangat tajam. Saudara, fitnahnya justru datang dari sama-sama orang Yahudi. Bayangkan saudara, apa yang mereka lakukan? Kalau orang Kristen di gereja, di ibadah, mengadakan perjamuan kudus, ada kalimat yang dikatakan inilah tubuhku. Ya, di dalam perjamuan kudus, kemudian
yang dipecahkan bagi kamu, inilah darahku dan sebagainya. Itu kalimat yang diucapkan di tengah-tengah perjamuan kudus. Di dalam perjamuan itu mereka dituduh, itu orang Kristen makan manusia. Hati-hati, di dalam ibadah mereka bicara tubuh, bicara darah, makanlah, minumlah. Saudara, tuduhan seperti itu sangat-sangat menyakitkan. Bukan dapat pembelaan, saudara. Mereka disebut orang-orang yang memberontak karena tidak taat kepada kaisar dan mau menyembah kepada mereka. Sejarah, saudara-saudara gereja menulis, saudara-saudara, tuduhan mereka sangat kejam, menghasut, sehingga pemerintah menekan mereka habis-habisan. Itulah kondisi yang dihadapi orang-orang Kristen yang di Smyrna. Tetapi saudara, mengherankan. Alkitab menulis, walaupun 3 hal yang sangat berat dialami orang Kristen, tetapi Tuhan memberikan penghiburan kepada jemaat Smyrna. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Ayat ini memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus meyakinkan orang-orang percaya yang ada di Smyrna bahwa Dia, Allah kita, tahu penderitaan yang mereka alami. Bukan hanya itu, Allah dapat merasakan penderitaan jemaat di Smyrna. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Allah meyakinkan, Allah dapat merasakan, Allah tahu penderitaan, Allah tidak meninggalkan mereka. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, kalau Allah tahu, kalau Allah dapat merasakan penderitaan orang Smyrna, kenapa Tuhan tidak angkat itu penderitaan? Kenapa Tuhan tidak ambil itu penderitaan? Saudara, jawabannya adalah agar membuktikan iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Agar mereka Tuhan mampu memberikan kepada jemaat Smyrna kekuatan untuk melewati penderitaan tersebut. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat untuk bagian berikutnya. Alkitab memberitahukan kepada kita hal yang terjadi, saudara. Tuhan memuji jemaat Smyrna. Dikatakan, saudara-saudara, walaupun mereka di dalam kesusahan, walaupun mereka di dalam penderitaan, walaupun mereka di dalam difitnah, tetapi mereka disebut kaya, saudara. Tadi saya katakan mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa karena dirampas, dibakar, betul-betul dikucilkan, dirugikan, tidak bisa hidup dengan tenang. Tetapi Alkitab mencatat mereka disebut kaya. Kata kaya di sini bukan kaya secara materi, bukan kaya karena uang, saudara, tetapi kaya secara rohani. Kenapa disebut kaya, saudara? Karena mereka tetap bisa dekat dengan Tuhan walaupun di dalam penderitaan. Tetapi kenapa mereka bisa disebut kaya, saudara? Karena mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Ini nilai yang penting. Ini hal yang harus saya dan saudara mengerti. Mereka disebut kaya bukan karena materi, bukan karena uang, tetapi di tengah-tengah tekanan itu justru membawa mereka dekat sama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah fitnahan itu, mereka justru bertumbuh di dalam iman. Mereka secara rohani di dalam Kristus, mereka memiliki satu kekuatan untuk melewati semua itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya akan kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di tengah-tengah penderitaan itu jemaat Smyrna dipuji, tetapi ada perintah penting di sini. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, jangan takut. Itu adalah satu perintah. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, kata setia di sini, saudara, bukan hanya setia sampai tutup mata sampai mati. Tetapi kata setia ini mengandung arti, saudara, mereka harus setia
sekalipun harus ada harga yang dibayar. Mereka harus tetap setia walaupun ada harga yang harus mereka bayar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka setia di sini, saudara, tidak gampang. Mereka tetap berpegang teguh pada komitmen mereka. Mereka tetap teguh kepada pendirian mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Saudara, kalau seandainya kita berada di posisi seperti itu, saudara, sudah tidak punya apa-apa, di pekerjaan dikucilkan, dimusuhi, dirampas, dianiaya, kita tidak mengalami hal seperti itu. Kita tidak melewati hal seperti itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan leluasa datang ke gereja. Berapa kali pun ada ibadah di gereja, kita bisa dengan leluasa mengikuti. Di rumah pun kita bisa beribadah, kita masih bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama tema yang kita pelajari. Mahkota kehidupan. Saudara-saudara, saya mau katakan hidup kita hari ini adalah anugerah. Saya dan saudara masih bisa bernafas, itu adalah anugerah. Kita hidup satu kali dan singkat, saudara. Hidup kita ada ujungnya, ada batasnya. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk beribadah, untuk mengenal Tuhan. Mari kejar apa yang Tuhan inginkan. Karena hidup kita cuma satu kali. Hidup kita terbatas. Kalau boleh saya katakan, waktu kita ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara terus berjalan. Terus berjalan. Hari ini tidak terasa, saudara, kita sudah berada di bulan Oktober dan hampir di pertengahan. Terus waktu itu berjalan, waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu tidak boleh disimpan. Waktu tidak menanti kita, dia terus berputar. Waktu itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Berbicara mahkota kehidupan. Berbicara hidup kita sekarang. Berbicara waktu kita sekarang. Berbicara kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara hari ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hari ini kita tidak mengalami penderitaan seperti jemaat Smyrna. Tapi kita punya pergumulan masing-masing, saudara. Ada yang bergumul di dalam keluarga. Ada yang bergumul dengan kesehatan. Ada yang bergumul mungkin dengan masalah pekerjaan. Ada yang bergumul dengan anak-anak. Semua kita berada di dalam pergumulan, di dalam kita melewati hari-hari kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah Allah yang menyertai dan sedang memurnikan iman saya dan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi selesai satu, nanti ada masalah lagi satu. Pernahkah saudara hadapi, saudara-saudara, satu saat, satu titik saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan? Kalau boleh katakan berada di satu titik terendah dalam hidup kita. Ini buntu, maju salah, ke samping salah, mundur salah. Berada di dalam satu titik di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Di bagian firman Tuhan ini katakan jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Yang engkau hadapi pada saat ini. Depan buntu, kiri buntu, kanan buntu, belakang tidak ada. Berdiamlah, lihat ke atas. Masih ada Tuhan di atas. Masih ada Allah yang memperhatikan saya dan saudara. Di ayat yang ke-8 mengatakan tadi, aku yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang sudah ada sebelum saudara dan saya ada. Dia Allah yang ada hari ini dan akan terus ada untuk saya dan saudara. Itu tanamkan di hati kita. Masalah yang Tuhan izinkan kadang kita tidak mengerti, saudara. Tetapi seperti jemaat Smyrna, Tuhan sedang memurnikan iman. Memurnikan keadaan jemaat Smyrna. Mungkin masalah yang sedang saya dan saudara alami saat ini walaupun itu menyesakkan, tujuan akhirnya adalah supaya saya dan saudara
lebih mengasihi dia dan lebih mengenal dia di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang ketiga, bicara mahkota kehidupan, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, kata setia di sini, saudara, berpegang teguh. Kita harus membuktikan iman kita, walaupun ada harga yang harus dibayar. Saya dan saudara harus berjuang membuktikan iman kita, walaupun ada harga yang harus kita bayar. Kita harus membuktikan iman kita dengan ketekunan kita sampai akhir hidup kita, sampai kita alami kemenangan. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan mengajak kita untuk melihat janji Tuhan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, biasanya kita dengar kata mahkota ya, taruh di kepala. Mahkota kerajaan ya, putra mahkota. Mahkota kerajaan biasa dipakai oleh raja-raja karena jabatan atau warisan yang mereka terima. Putra mahkota, misalnya raja ini keturunannya siapa, diturunkan. Itu mahkota yang diberikan. Tetapi mahkota kehidupan, saudara, diberikan kepada orang biasa seperti saya dan saudara. Karena prestasi tertentu, karena ketekunan, karena kesetiaan kita. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, saya cemas. Apa yang sedang saya lakukan? Bagaimana di ujung hidup saya? Saya tidak lebih baik dari saudara. Tetapi saya dan saudara adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Setiap detik, setiap saat, setiap jam, apa yang kita lakukan, saudara? Dapatkah saya mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang Tuhan berikan? Mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada orang biasa, kepada orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan karena kesetiaannya sampai akhir kehidupannya. Saudara, kata mahkota, saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 ini bukan berbicara sebagai seorang raja, putra mahkota, tetapi mahkota yang diberikan karena prestasi dan kemenangan. Ini saya kasih warna merah. Kemenangan di akhir hidup. Sekarang di dalam perjalanan kehidupan saya, adakah saya menyimpang? Adakah saya menang? Mampukah saya bertahan? Di dalam kesulitan, apakah saya menyangkal Tuhan? Apakah saya meninggalkan iman saya? Apakah saya menyangkal Tuhan? Mungkin saudara-saudara bisa saja meragukan Tuhan karena sudah berdoa bertahun-tahun, sudah berdoa lama, sudah terus-terus memohon kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan belum jawab. Kenapa Tuhan? Saudara, mari jangan kita bertanya kenapa Tuhan. Tuhan tidak bereskan saya punya masalah. Tidak selesaikan saya punya kesulitan. Kenapa Tuhan? Tuhan izinkan hal itu supaya mata iman kita melihat ke atas. Melihat Tuhan. Melihat Allah yang kekal itu. Allah yang ada dari awal sampai akhir. Dia menjanjikan kekuatan dan kemenangan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan begini, saudara. Bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau sehat, Tuhan kasih kita 80 tahun. Bonus dikasih 10 tahun. Tetapi banyak orang yang pergi, saudara-saudara, sebelum 70 tahun. Saya izin, saudara. Tuhan tolong saya dan saudara kita semua mengerti akan waktu yang Tuhan berikan. Mengerti akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Apa yang kita lakukan, saudara? Gambaran hidup manusia, inilah Mazmur 90 ayat 10 itu. Saya di layar saudara bisa perhatikan ada angka 1 sampai dengan angka 7. Kalau angka 1, saya sedang duduk di kursi nomor 1, itu mengisarkan umur kita sedang berada 10 tahun.
Di angka yang kedua, kursi yang kedua menggambarkan umur kita sedang 20 tahun. Ketiga, umur kita berkisar 30 tahun. Kursi yang keempat berkisar umur 40 tahun. Kelima, keenam, dan tujuh. Itu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan saudara, saudara sedang duduk di kursi mana? Saya duduk di kursi 6 sudah angkat begini ya. Sudah duduk tapi sudah begini. Sudah akan melangkah ke 70. Sampai tidak saya di 70. Tidak tahu saudara. 5 menit ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. 5 menit ke depan tidak tahu Tuhan akan buat apa di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, untuk kita, untuk saya saudara, untuk kita semua kita memikirkan bersama-sama, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Adakah saudara alami kesulitan? Adakah saudara sedang bergumul? Adakah saudara sedang berdoa di hadapan Tuhan untuk satu hal saudara-saudara? Saudara, kemana hati kita terarah? Kemana pikiran kita tertuju? Di mana kita meletakkan iman kita? Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat pertolongan Tuhan. Sudahkah Kristus di dalam hati kita? Itu pertanyaan penting. Adakah di antara saudara yang pagi ini ragu-ragu? Sepertinya iya dan sepertinya tidak. Pastikan saudara. Pastikan saudara memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara, hari ini di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, kita akan menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Tetapi Tuhan menuntut saya dan saudara ini. Kita harus ini saudara. Ada janji Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Adakah kita menjadi murid Kristus yang memiliki prestasi? Ada sesuatu di hadapan Tuhan yang kita bisa pertanggungjawabkan. Saya sendiri saya takut saudara. Apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang saya buat? Apakah Tuhan berkenan? Atau Tuhan memalingkan wajahnya? Atau Tuhan tidak mau lihat apa yang saya lakukan? Tetapi Tuhan mau membawa saya dan saudara di dalam segala situasi yang kita hadapi kepada kemenangan itu sendiri. Hari ini saudara-saudara di tengah-tengah pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi, kita berada di gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan percayakan kita talenta, karunia, kemampuan masing-masing. Saya tidak bisa jadi saudara, yang saudara bisa lakukan, saya belum tentu bisa melakukan. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, supaya kita bisa melewati hari-hari kita. Walaupun itu berat dan sulit, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Bagian firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya dan saudara harus membuktikan iman kita dengan ketekunan. Saya sudah pernah ceritakan bagian firman Tuhan ini, saudara, ilustrasi ini. Satu kali saudara-saudara, saya menonton ya satu pertunjukan yang mengatakan, yang menampilkan akhir zaman. Setelah akhir zaman, penghakiman. Saudara, di penghakiman itu seorang raja memerankan sebagai seorang raja duduk di tahta pengadilan. Kemudian datanglah orang satu persatu menghampiri raja, menghampiri hakim itu. Membagikan mahkota. Saudara, seorang yang aktif di gereja. Dikatakan dia dapat mahkota kecil yang bertengger di kepalanya begini. Kemudian seorang ibu yang lewat, saudara, seorang janda yang tidak, yang boleh dikatakan hidupnya pas-pasan, mahkotanya tinggi dan besar. Itu yang dapat mahkota yang kecil itu dia teriak, dia katakan, Tuhan
kenapa saya dapat kecil begini? Bukankah saya sibuk di gereja? Saya sibuk di dalam pelayanan. Saya menolong orang, banyak hal yang saya lakukan. Hakim itu menjawab, saudara, iya betul. Banyak hal yang kamu lakukan di gereja, banyak hal pelayanan, banyak hal kamu lakukan pengorbanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi semua yang kamu lakukan itu untuk namamu sendiri, supaya kamu dipuji. Jadi dia melayani, dia melakukan sesuatu bukan karena hatinya mengasihi Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadinya supaya dia dipuji. Tetapi wanita itu, saudara, dikatakan kenapa dia itu seorang janda, tinggal dekat gereja, rumahnya kecil-kecil ya, rumahnya sangat sederhana, kenapa mahkotanya begitu tinggi? Hakim itu katakan, karena setiap pagi dia doakan pelayananmu. Dia tidak mempunyai cukup uang, tetapi dia melakukan, dia memberikan sebagian yang menjadi miliknya karena hatinya mengasihi Tuhan. Itu yang membedakan. Saudara, hari ini dengan waktu yang Tuhan masih berikan kepada saya dan saudara, tidak tahu kesempatan kita masih berapa lama, saudara. Tidak tahu. Di awal saya katakan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa hadir di gereja, di rumah Tuhan, itu anugerah. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara pelayanan apapun bentuknya itu, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, itu semua karena anugerah. Mari saudara, sekecil apapun tindakan iman yang saya dan saudara lakukan, sadarkan, yakinkan di dalam diri kita. Kita melakukan bukan karena kita mau dipuji, kita melakukan bukan karena siapa-siapa, tetapi kita melakukan murni karena didorong hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan, saya berhutang nyawa kepadamu. Apa yang saya lakukan saya tidak mampu membalas kasih-Mu. Tindakan yang saya lakukan ini karena hati ini mengasihi Tuhan. Sekecil apapun itu, saudara. Sekecil apapun tindakan iman yang kita lakukan. Pastikan karena hati kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kembali baca ayat ini bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Isi waktu-waktu yang masih ada ini dengan mengasihi Tuhan. Kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, lakukan dengan cepat, dengan sigap, saudara. Kalaupun kita ada masalah, sampai kita berada di satu titik kita tidak bisa berbuat apa-apa, duduklah, panggillah Tuhan. Mungkin kita tidak berkata, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Tetapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu supaya kita menjadi orang-orang yang lebih rendah hati. Orang-orang yang lebih bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipangkas dalam kehidupan kita. Mungkin ada duri-duri yang perlu dicabut ya. Kesombongan, keangkuhan apapun. Sampai Tuhan tempatkan kita di dalam satu titik. Kita tidak berdaya. Tetap sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang murni di hadapan Tuhan. Kita bisa menyelesaikan waktu kita di dunia ini. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa.